Red Sparks mengawali set pertama dengan baik setelah memimpin 8-5. Serangan Kim Yeon Kong membuat Pink Speeders mendekat, 6-8. Red Sparks kembali menjauh lewat serangan Jung Ho yang meski Pink Speeders mendekat dengan serangan Tutku Burcu Yusgen. Blok Pyo Sungju dan serangan Megawati membuat Red Sparks menjauh, 11-8. Asa terus dihidupkan Red Sparks hingga unggul 12-8 dan pelatih Pink Speeders meminta time out. Namun, Red Sparks semakin menjauh setelah permainan mereka lebih seimbang dalam menyerang dan bertahan. Protes tetap dilancarkan Kim saat merasa serangan Megawati keluar. Yusgen memecah kebuntuan setelah mencari celah Red Sparks yang kosong. Serangan cepat Park Eun-ji membuat Red Sparks semakin menjauh. Pink Speeders berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi Red Sparks tidak membiarkan runner-up musim lalu tersebut untuk menyamakan kedudukan dengan memimpin. 16-10 lewat servis Acepio. Setelah Burcu kembali menyerang, Park Eun-jin menambah pundi-pundi angka Red Sparks. Keunggulan terus dijaga Red Sparks, 18-11. Red Sparks semakin di atas angin dengan unggul, 20-11. Kim berusaha menghentikan ritme Red Sparks setelah Pink Speeders mencetak 2 poin beruntun. Bukilich membantu Red Sparks menjaga keunggulan, tetapi blok Megawati dan Jung yang keluar membuat Pink Speeders mendekat, 15-21. Setelah melalui rally panjang, Megawati membuat Red Sparks mempertebal keunggulan, 23-17. Anilis Pick melancarkan serangan untuk menipiskan jarak Pink Speeders, 18-23. Megawati membawa Red Sparks mencetak set point, 24-18. Kesalahan Bukilit melakukan tip ball memberi keuntungan poin bagi lawan. Meski Pink Speeders semakin mendekat, 20-24. Kesalahan servis lawan memastikan Red Sparks memenangi set ini. Red Sparks mencetak poin lebih dulu, 1-0. Kim Yeon Kong membuat Pink Speeders menyamakan kedudukan, tetapi serangan Bukilit membuat tuan rumah menjauh. Kedua tim lalu bergantian mencetak angka hingga skor 3-3. Red Sparks menjauh, 8-3 lewat variasi serangan dari pemain yang berbeda. Pink Speeders mencetak 2 poin beruntun untuk mendekat, tetapi Red Sparks terus memanfaatkan peluang untuk menjauh, 12-6. Di sisi lain, Kim Yeon Kong kembali menjadi pemecah kebuntuan Pink Speeders dengan kembali mencetak 3 angka berturut-turut menjadi September 12. Rentetan poin Kim lewat servis membuat Pink Speeders semakin mendekat, Oktober 12. Namun, Jung membawa Red Sparks menjauh lagi dengan 2 poin beruntun. Yeum Hyeseon menyumbang angka Red Sparks lewat servis AC menjadi 15-10. Pink Speeders mendekat Desember 15. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin memasukkan Park Hye-min sebagai libero pengganti Nohran dan tuan rumah menjauh, 16-12. Keunggulan dijaga Red Sparks, 19-12 yang direspons Pink Speeders dengan menambah 5 poin beruntun menjadi 17-19. Pyo menghentikan rentetan poin Pink Speeders lewat serangannya. Red Sparks menjauh lagi, 21-17. Saat memimpin, 22-18. Red Sparks mengistirahatkan Yeum dan setter diganti oleh An Yerim. Ancaman diberikan Pink Speeders setelah mendekat, 22-23 dan menyamakan skor 23-23. Serangan Megawati yang keluar membuat lawan bergantian mencetak set point, 24-23. Serangan Kim yang diblok Park Eun-jin membuat skor kembali sama, 24-24 sehingga penentuan pemenang ditentukan melalui DUC. Pink Speeders yang berhasil memblok serangan Red Sparks menyamakan skor set, 1-1. Aksi saling bergantian mencetak angka membuka set ketiga hingga skor 5-5. Pink Speeders menjauh 7-5. Setelah melalui rally panjang, Red Sparks mendekat, 6-7. Namun, Pink Speeders kembali memimpin, 8-6. Asa masih terus dijaga Red Sparks setelah mendekat, 7-8 dan menyamakan skor lewat serangan Megawati. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, menjaga asa juara setelah meraih kemenangan pada laga keempat final Liga Voli Korea. Bertanding di Chungmu Gymnasium, Minggu, 6 April 2025, melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Jelang akhir set pertama, toser andalan sekaligus kapten Red Sparks, Yeum Hyeseon, salah mengambil tumpuan hingga cedera.
Namun, tekad kuat Yeom untuk tetap bertanding meski kesakitan yang disusul set kedua yang berlangsung hingga lewat poin 30 memberi pertanda akan hadirnya plot twist. Setelah tersusul di set poin, Red Sparks bangkit dan membuat Pink Speeders frustrasi hingga akhirnya menelan reverse sweep. Red Sparks menang dengan skor 3-2, 21-25, 34-36, 25-22, 25-19, 15-11, untuk membawa babak final berlanjut ke laga keempat. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, pun bangga dengan perjuangan anak-anak asuhnya. Ini adalah sebuah pertandingan menyentuh yang akan tercatat dalam sejarah, ucap Ko Hye-jin. Para pemain kami tidak berada di kondisi normal mereka. Saya berandai-andai apakah kita akan pernah melihat pertandingan seperti tadi lagi. Saya memuji para pemain kami atas semangat juang mereka, tambahnya. Ko Hye-jin tahu sendiri betapa besar tantangan yang dihadapi anak-anak asuhnya. Selain berhadapan dengan badai cedera hingga setidaknya setengah skuad inti bertanding meski belum pulih, Red Sparks dituntut tampil nyaris tanpa jeda. Pasalnya, pertandingan musim semi alias pasca musim di Liga Voli Korea berlangsung 2 hari sekali. 6 laga telah dilakoni hanya dalam waktu 11 hari. Pesan sederhana menjadi instruksi Ko Hye-jin ketika peluang timnya berada di ujung tanduk. Ayo menangi satu set saja, kata Ko Hye-jin mengulangi kalimatnya kepada para pemain setelah kalah set kedua. Red Sparks hanya berjarak 1 set dari kekalahan. Saya pikir selisih skor pada awal set ketiga memberi para pemain kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukannya. Dan Red Sparks bisa memperpanjang napas mereka di babak final. Red Sparks masih akan bertindak sebagai tim tuan rumah pada leg keempat yang digelar pada Minggu, 6 April 2025. Meski begitu, Pink Speeders bisa merayakan pesta di Daejeon karena hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara. Di sisi lain, Kapten Red Sparks, Yeom Hye-seon menantang Pink Speeders untuk menyelesaikan laga final Liga Voli Korea di game kelima. Dengan format Best of 5, pertandingan di babak final Liga Voli Korea harus berakhir dengan 3 kemenangan antara Red Sparks dan Pink Speeders. Kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders 3-2, 21-25, 36-34, 25-22, 25-19, 15-11, di Daejeon Chungmu Gymnasium, pada Jumat, 4 April 2025, membuat skor berubah menjadi 1-2. Atas hasil ini, pertandingan pun akan berlanjut ke game keempat yang akan dilaksanakan di venue yang sama pada Minggu, 6 April 2025. Kapten Red Sparks, Yeom Hye-seon pun menantang Pink Speeders yang diperkuat Ratu Voli Korea Kim Yeon-kyung untuk bermain sampai ke game kelima alias babak penentuan. Saya senang final ini tidak berakhir hari ini, tidak adil jika pertandingan berakhir di kandang sendiri. Saya akan bertahan dan melakukan yang terbaik agar kami bisa melaju ke game kelima, kata Yeom Hye-seon. Yeom Hye-seon tampil tanpa fisik yang prima karena cedera lutut. Bahkan Red Sparks pun tampil timpang dengan keadaan cedera yang dialami oleh Nohran dan Vanja Bukilik. Sementara itu, Incheon Haeunkook Live Pink Speeders sempat terlihat akan mengunci gelar juara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan cepat. Namun, kebangkitan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks membuyarkan rencana pesta lebih cepat. Haeunkook Live Pink Speeders sudah sangat dekat dengan pencapaian juara umum Liga Voli Korea musim ini. Setelah memenangi 2 laga pertama final, Pink Speeders unggul 2-0 dalam kedudukan set pada leg ketiga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Jumat, 4 April 2025. Dengan format Best of 5 untuk babak final, juara Liga Voli Korea adalah tim yang lebih dahulu meraih 3 kemenangan. Prediksi perayaan cepat Pink Speeders untuk gelar kelima mereka makin kuat karena Red Sparks makin compang-camping dengan susunan pemainnya. Persentase keberhasilan serangan Kim yang hanya 18,18% pada set pertama dan kedua, meningkat menjadi 41,18% pada set ketiga. Dia kemudian mencatatkan angka yang sangat tinggi yaitu 75% pada set keempat. Pada set kelima terakhir, ia tampil sebagai pemain tunggal dengan mencetak 6 poin dan persentase keberhasilan serangan sebesar 66,67% sendirian. Setelah pertandingan, manajer kedua tim memuji penampilan Kim Yeon-kyung pada set kelima.
Setelah kembalinya Kim Yeon-keung, dia menunjukkan titik dan sudut pukulan terbaik dalam 3 tahun saya mengamatinya, kata pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin dilansir dari KMIK. Jeng Hoyang dan Megawati mengikutinya dengan blok 2 orang, tetapi terlalu banyak yang harus ditangkap. Akan sulit untuk menang tanpa Kim Yeon-keung, aku pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza. Kim menemukan alasannya dalam tingkat penguasaan bola. Pada awal permainan saya hanya memiliki sekitar 5 serangan untuk dilakukan. Wajar saja jika saya tidak bisa mencetak angka, aku Kim. Dimulai dengan set ketiga, pelatih memerintahkan setter untuk memiliki tingkat penguasaan bola yang lebih tinggi. Faktanya, tingkat penguasaan bola serangan Kim hanya 9,68% dan 29,63% di set pertama dan kedua. Dimulai dengan set ketiga, yang meletakkan dasar untuk comeback, tingkat penguasaan bola meningkat secara signifikan menjadi 42,5%, dan dipertahankan di 45% di set kelima. Kim berencana untuk mengerahkan segenap kemampuannya di pertandingan ketiga, yang bisa jadi merupakan pertandingan terakhirnya sebagai pemain aktif. Saya merasakan nyeri di bahu dan lutut saya, tetapi saat ini, semua orang bermain dengan cedera tingkat ini, jadi tidak apa-apa, aku Kim. Saya pasti akan menyelesaikan pertandingan di pertandingan ketiga. Pink Speeders menghadapi babak final dengan kondisi kebugaran tim lebih baik karena lolos langsung. Di sisi lain, Red Sparks harus melalui babak playoff lebih dulu dan menjalani 3 pertandingan dalam waktu 7 hari dengan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Ditambah 2 laga sebelumnya, pasukan Red Force sudah bertanding sebanyak 5 kali dalam waktu 9 hari. Keberhasilan Red Sparks lolos ke final dalam 13 tahun sebenarnya sudah menjadi keajaiban karena tumbangnya para pemain andalan. Vanja Bukilic, outside hitter, dan Park Eun-jin, middle blocker, menderita karena cedera pergelangan kaki pada putaran terakhir musim reguler. Bukilic bahkan diragukan bisa tampil pada babak playoff karena mengalami robek ligamen tetapi dapat kembali sejak awal kompetisi musim semi meski dengan berhati-hati. Pada babak playoff hingga final, giliran Yeom Hyeseon, setter, dan Nohran, libero, yang harus menepi sementara untuk kembali sambil menahan rasa sakit demi satu mimpi yaitu juara. Sementara itu, pebola voli putri, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Kim Yeon-keung, yang menantang gelar juara terakhirnya pada laga ketiga final Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Jumat, 4 April 2025. Idola Megawati Hangestri Pertiwi itu masih aktif sebagai pengubah permainan yang dapat memengaruhi tata letak permainan. Setelah memutuskan bahwa ia tidak akan kembali ke Incheon lagi, dan menjadikan pertandingan kedua terakhir sebagai pertandingan kandang terakhirnya. Ia sekarang bertekad untuk menyelesaikan pertandingan di Daejeon. Pemain berusia 37 tahun itu mengincar kemenangannya yang ketiga berturut-turut kontra Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Pink Speeders saat ini telah memenangkan 2 pertandingan dalam seri tersebut dan berada di atas angin, dapat mengambil alih tahta kejuaraan hanya dengan 1 kemenangan lagi. Pada pertandingan kandang kedua sehari sebelumnya, ia berhasil bangkit dengan gemilang setelah bermain 5 set. Pink Speeders yang hampir kalah setelah kalah pada set pertama dan kedua, berhasil menyapu bersih set-set yang tersisa dengan bantuan pemain andalannya Kim yang bangkit di akhir pertandingan dan selangkah lebih dekat untuk memenangkan kejuaraan. Kunci pertandingan adalah daya tembak Kim Yeon-keung yang berubah drastis pada laga kedua pertandingan. Memasuki poin krusial, error dilakukan Vanja Bukilic yang menyebabkan poin bagi Pink Speeders. Tandem Mega langsung membayarnya dengan tuntas pada rally berikutnya. Penerimaan Mega dan kawan-kawan mulai terus membaik hingga meraih set point 24-23. Dalam kedudukan tersebut, terjadi insiden yang memicu debat antara perangkat pertandingan dan pelatih Abbondanza bersama Kim Yeon-keung. Penyebabnya karena umpan dari Lee Go-eun dianggap fault karena overnet. Abbondanza dan Kim terlihat paling lantang memprotes keputusan tersebut. Pink Speeders kemudian membalas dengan mengajukan review net touch, tetapi tak ada kesalahan yang dilakukan Red Sparks. Set pertama menjadi milik Mega dan kawan-kawan. Dengan skor 25-23. Memasuki set kedua, Red Sparks melakukan comeback yang luar biasa. Dari tertinggal 5-8 hingga Agustus 11, mereka justru sukses membalikkan keadaan.